6 jenderal terbunuh. Mereka menuntut pembubaran PKI. Ribuan orang dipenjara tanpa proses pengadilan. Berbagai penelitian memperkirakan korban jiwa berada di kisaran ratusan ribu hingga sekitar 1 juta orang. Mahasiswa tewas akibat tembakan. Jakarta dan sejumlah kota lain dilanda kerusuhan besar. Ada satu ironi dalam sejarah Indonesia. Selama lebih dari 3 dekade, hampir seluruh kehidupan bangsa ini berada di bawah satu orang. Harga beras, pembangunan jalan, masuknya televisi ke desa, operasi militer, pembatasan kebebasan pers, hingga naik turunnya nilai rupiah. Semuanya tidak pernah jauh dari keputusan seorang presiden bernama Soeharto. Bagi sebagian orang, ia adalah bapak pembangunan yang mengangkat Indonesia dari negara miskin menjadi salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Bagi sebagian lainnya, ia adalah simbol kekuasaan yang terlalu lama bertahan, meninggalkan luka yang sampai hari ini belum sepenuhnya sembuh. Yang menarik, perjalanan itu tidak dimulai dari istana, keluarga pejabat, ataupun keturunan bangsawan. Semuanya berawal dari seorang anak desa yang lahir di tengah sawah, jauh sebelum Indonesia bahkan memiliki nama sebagai sebuah negara. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Dusun Kemusuk, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan berada di bawah pemerintahan kolonial. Ia lahir dari pasangan Kertosudiro, seorang petani sekaligus perangkat desa, dan Sukirah, perempuan desa yang berasal dari keluarga petani. Kehidupan mereka sederhana, tidak miskin sekali, tapi juga jauh dari kata berkecukupan. Masa kecil Soeharto tidak bisa dibilang bahagia. Kedua orang tuanya berpisah ketika ia masih sangat kecil. Akibatnya ia berpindah-pindah tempat tinggal dan diasuh oleh beberapa kerabat. Ada masa ketika ia tinggal bersama bibinya, kemudian pindah lagi ke rumah keluarga lain. Perpindahan itu membuat masa kecilnya tidak pernah benar-benar memiliki tempat yang bisa disebut rumah dalam waktu lama. Namun justru kehidupan desa itulah yang membentuk karakternya. Ia terbiasa hidup hemat, bekerja membantu keluarga, dan bergaul dengan masyarakat pedesaan Jawa yang menjunjung tinggi sikap tenang, sabar, serta tidak banyak bicara. Banyak orang yang mengenalnya di kemudian hari mengatakan bahwa Soeharto hampir tidak pernah menunjukkan emosinya di depan umum. Sulit menebak apa yang sebenarnya sedang ia pikirkan. Pendidikan formal Soeharto juga tidak terlalu istimewa. Ia bersekolah di sekolah desa, kemudian melanjutkan ke Shackle School, sekolah penghubung berbahasa Belanda yang diperuntukkan bagi pribumi tertentu. Setelah itu ia sempat masuk sekolah lanjutan, tetapi tidak menyelesaikannya karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan. Di usia remajanya, seperti banyak pemuda lain pada masa itu, ia mulai mencari pekerjaan agar bisa membantu memenuhi kebutuhan hidup. Awalnya Soeharto bekerja sebagai pegawai bank desa. Pekerjaan itu tidak berlangsung lama. Tahun 1940, ketika usianya menginjak 19 tahun, ia memutuskan bergabung dengan KNIL, tentara kolonial Belanda. Keputusan itu bukan karena ia mendukung penjajahan Belanda. Pada masa itu, menjadi tentara merupakan salah satu profesi yang menawarkan penghasilan tetap, pelatihan, dan kesempatan memperbaiki taraf hidup. Namun karirnya di KNIL tidak berlangsung panjang. Pada awal tahun 1942, Jepang menyerbu Hindia Belanda. Dalam waktu hanya beberapa bulan, Belanda menyerah. Kekuasaan kolonial yang telah bertahan lebih dari 3 abad, runtuh begitu saja. Seluruh struktur pemerintahan berubah, termasuk organisasi militer tempat Soeharto bertugas. Di bawah pendudukan Jepang, Soeharto kemudian bergabung dengan Keibuho, satuan kepolisian bentukan Jepang. Tidak lama kemudian, ia mengikuti pelatihan militer PETA, atau pembela tanah air, yaitu organisasi militer yang dibentuk Jepang untuk membantu mempertahankan wilayah dari kemungkinan invasi sekutu. Disinilah kemampuan militernya mulai berkembang lebih serius. Ia belajar kepemimpinan lapangan, disiplin militer, taktik dasar infanteri, hingga cara mengendalikan pasukan. Banyak orang mengira siapapun yang bergabung dengan organisasi bentukan Jepang otomatis menjadi kolaborator. Faktanya tidak sesederhana itu. Ribuan pemuda Indonesia masuk peta karena berbagai alasan. Ada yang terpaksa, ada yang ingin memperoleh pelatihan militer, dan ada pula yang berharap ilmu itu kelak bisa digunakan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Setelah Jepang kalah, banyak alumni PETA justru menjadi tulang punggung Tentara Nasional Indonesia, termasuk Sudirman, Ahmad Yani, Soeharto, dan sejumlah tokoh militer lainnya. Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun kemerdekaan di atas kertas tidak berarti Belanda langsung pergi begitu saja. Sekutu datang ke Indonesia dengan membawa administrasi Belanda yang ingin kembali menguasai wilayah bekas koloninya. Di berbagai daerah, pertempuran meletus antara pejuang Indonesia melawan pasukan Belanda dan sekutu.
Soeharto ikut bergabung ke dalam Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Karirnya berkembang cukup cepat. Ia dipercaya memimpin berbagai satuan dalam pertempuran di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Rekan-rekannya mengenalnya sebagai komandan yang tenang, tidak banyak berpidato, tetapi cukup piawai mengatur operasi di lapangan. Salah satu peristiwa yang paling sering dikaitkan dengan namanya adalah serangan umum 1 Maret 1949. Operasi ini berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih memiliki kemampuan militer meskipun ibu kota saat itu diduduki oleh Belanda. Selama bertahun-tahun nama Soeharto sangat identik dengan keberhasilan operasi itu. Namun apakah Soeharto adalah satu-satunya perancang serangan umum 1 Maret? Jawabannya tidak. Sebagian besar sejarawan sepakat bahwa Soeharto memang memegang peran penting sebagai komandan lapangan. Namun mengenai siapa penggagas utama operasi itu masih menjadi bahan diskusi. Ada sumber yang menekankan peran Sri Sultan Hamengkubuwono IX, ada yang menyoroti koordinasi Panglima Besar Sudirman, dan ada pula yang menilai keberhasilan operasi itu merupakan hasil kerjasama bersama banyak tokoh militer dan sipil. Karena itu mengaitkan seluruh keberhasilan hanya kepada satu orang, dianggap terlalu menyederhanakan peristiwa sejarah yang jauh lebih kompleks. Perang kemerdekaan berakhir pada penghujung 1949. Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia. Bagi Soeharto, perang bukan hanya memberinya pengalaman tempur. Perang juga memberinya sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu jaringan perwira militer yang kelak akan memainkan peran besar dalam perjalanan karirnya. Selama tahun 1950-an hingga awal 1960-an, Soeharto terus meniti karir di tubuh Angkatan Darat. Ia memimpin berbagai satuan, dipercaya menduduki beberapa jabatan strategis, dan mulai dikenal sebagai salah satu perwira yang dekat dengan Jenderal Ahmad Yani. Meski belum menjadi tokoh nasional, namanya perlahan mulai diperhitungkan di lingkungan militer. Tidak ada yang menyangka bahwa dalam beberapa tahun ke depan, sebuah peristiwa yang hanya berlangsung dalam satu malam akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu akan merenggut nyawa 6 jenderal, mengguncang fondasi pemerintahan Soekarno, dan membuka jalan bagi Soeharto menuju kursi yang selama 32 tahun akan menjadi miliknya. Dan sampai hari ini, malam itu masih menjadi salah satu bab paling kontroversial dalam sejarah Indonesia. Dalam sejarah Indonesia, mungkin tidak ada satu malam yang melahirkan lebih banyak pertanyaan daripada malam 30 September 1965. Hanya dalam hitungan jam, 6 jenderal Angkatan Darat terbunuh. Satu perwira pertama ikut menjadi korban, Presiden Soekarno kehilangan kendali atas keadaan, dan seorang mayor jenderal bernama Soeharto tiba-tiba berada di pusat panggung sejarah. Sampai hari ini peristiwa itu masih diperdebatkan. Siapa dalangnya, siapa yang paling diuntungkan, dan apakah Soeharto memang hanya memanfaatkan keadaan, atau ada sesuatu yang jauh lebih rumit? Jawaban pastinya mungkin tidak akan pernah benar-benar selesai, tetapi yang jelas, sejak malam itu, arah sejarah Indonesia berubah total. Memasuki pertengahan tahun 1960-an, Indonesia sedang berada dalam situasi yang tidak stabil. Ekonomi memburuk, inflasi melonjak hingga ratusan persen, harga kebutuhan pokok terus naik, sementara produksi pangan terus menurun. Di bidang politik, Presiden Soekarno berusaha menjaga keseimbangan antara 3 kekuatan besar yang saling bersaing, yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Konsep ini dikenal sebagai Nasakom. Di sisi lain, Partai Komunis Indonesia berkembang menjadi salah satu partai komunis terbesar di dunia di luar Uni Soviet dan Tiongkok. Jumlah anggotanya mencapai jutaan orang jika menghitung organisasi-organisasi yang berafiliasi dengannya. Hal ini membuat sebagian kalangan militer merasa khawatir bahwa pengaruh PKI terhadap Presiden Soekarno semakin besar. Hubungan antara PKI dan Angkatan Darat semakin memburuk dari waktu ke waktu. Kedua pihak saling mencurigai. PKI menuduh sebagian petinggi militer ingin menggulingkan Presiden Soekarno, sementara sebagian perwira Angkatan Darat percaya PKI sedang mempersiapkan jalan menuju kekuasaan. Ketegangan politik itu perlahan berubah menjadi bom waktu yang hanya menunggu saat untuk meledak. Malam tanggal 30 September 1965, sekelompok pasukan bergerak menuju rumah beberapa jenderal Angkatan Darat di Jakarta. Dalam operasi yang berlangsung hingga dini hari, 6 jenderal terbunuh. Mereka adalah Ahmad Yani, R. Suprapto, MT Haryono, S. Parman, D.I. Panjaitan, dan Sutoyo Siswo Miharjo. Sementara Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil meloloskan diri meskipun putrinya, Ade Irma Suryani Nasution, kemudian meninggal akibat terkena tembakan. Jenazah para jenderal kemudian ditemukan di sebuah sumur tua di kawasan Lubang Buaya. Kabar itu mengejutkan seluruh negeri. Saat itu Soeharto menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Posisi ini membuatnya memiliki kendali atas pasukan yang cukup besar di Jakarta.
Ketika situasi menjadi kacau, Soeharto bergerak cepat mengambil alih komando Angkatan Darat setelah Ahmad Yani dipastikan gugur. Dalam waktu singkat, pasukan Kostrad berhasil menguasai kembali sejumlah titik penting di ibu kota. Stasiun radio Republik Indonesia berhasil direbut. Markas-markas militer diamankan. Pasukan yang terlibat dalam gerakan 30 September mulai kehilangan koordinasi. Hanya kurang dari 2 hari kemudian, gerakan itu praktis berhasil dipatahkan. Banyak orang percaya bahwa misteri G30S sudah selesai sejak lama. Faktanya, hingga hari ini peristiwa G30S masih menjadi salah satu topik yang paling diperdebatkan dalam sejarah Indonesia. Versi resmi pemerintah Orde Baru selama puluhan tahun menyatakan bahwa PKI adalah dalang utama. Namun setelah reformasi, berbagai penelitian melahirkan beragam interpretasi. Ada yang tetap mendukung versi itu, ada yang menilai peristiwa itu jauh lebih kompleks, dan ada pula yang berpendapat bahwa masih banyak dokumen penting yang belum sepenuhnya terungkap. Sampai sekarang, belum ada kesepakatan mutlak yang diterima oleh seluruh sejarawan. Setelah situasi berhasil dikendalikan, posisi Soeharto di tubuh Angkatan Darat meningkat drastis. Ia menjadi tokoh militer yang paling berpengaruh, sementara itu Presiden Soekarno justru semakin sulit mengendalikan keadaan. Demonstrasi mahasiswa mulai bermunculan di berbagai kota. Mereka menuntut pembubaran PKI, perbaikan ekonomi, dan perubahan kabinet. Di berbagai daerah situasi berkembang menjadi jauh lebih tragis. Operasi penumpasan terhadap orang-orang yang diduga terkait PKI meluas hampir ke seluruh Indonesia. Penangkapan massal terjadi, ribuan orang dipenjara tanpa proses pengadilan. Di sejumlah wilayah terutama di Jawa dan Bali, pembunuhan massal juga terjadi. Berapa sebenarnya jumlah korban setelah G30S? Tidak ada angka tunggal yang disepakati. Berbagai penelitian memperkirakan korban jiwa berada di kisaran ratusan ribu hingga sekitar 1 juta orang, tergantung metode penelitian dan sumber yang digunakan. Karena keterbatasan data serta banyaknya lokasi yang tidak terdokumentasi dengan baik, angka pastinya hingga kini masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Selain korban jiwa, ratusan ribu orang lainnya ditahan selama bertahun-tahun tanpa proses peradilan. Sebagian kehilangan pekerjaan, hak politik, bahkan mengalami stigma sosial hingga puluhan tahun kemudian. Keluarga mereka pun seringkali ikut menerima dampaknya, meskipun tidak pernah terbukti terlibat dalam aktivitas politik apapun. Pada 11 Maret 1966, muncul dokumen yang kemudian menjadi salah satu surat paling terkenal dalam sejarah Indonesia, yaitu Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Melalui surat itu, Presiden Soekarno memberikan kewenangan kepada Letjen Soeharto untuk mengambil langkah yang dianggap perlu demi memulihkan keamanan dan ketertiban. Namun isi, proses penandatanganan, hingga situasi sebenarnya saat Super Semar dibuat masih menjadi bahan perdebatan hingga sekarang. Apakah Super Semar berarti Soekarno langsung menyerahkan jabatan kepada Soeharto? Jawabannya tidak. Super Semar bukan surat pengunduran diri Presiden Soekarno. Surat itu memberikan kewenangan tertentu kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan. Namun dalam praktik politik berikutnya, kewenangan itu digunakan untuk mengambil berbagai keputusan penting, termasuk membubarkan PKI dan secara bertahap mengambil alih kendali pemerintahan. Hanya 1 hari setelah menerima Super Semar, Soeharto mengeluarkan keputusan membubarkan PKI beserta seluruh organisasi yang berafiliasi dengannya. Langkah itu mendapat dukungan luas dari Angkatan Darat dan banyak kelompok masyarakat yang sejak lama menentang PKI. Posisi Soekarno semakin melemah, dukungan politiknya berkurang sedikit demi sedikit. Pada tahun 1967, MPRS mencabut kekuasaan Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia. Setahun kemudian, tepatnya 27 Maret 1968, Soeharto resmi dilantik menjadi Presiden Indonesia yang kedua. Peralihan kekuasaan itu berlangsung tanpa perang saudara berskala besar seperti yang terjadi di banyak negara lain. Namun harga yang harus dibayar Indonesia sangat mahal. Ratusan ribu orang telah menjadi korban. Kehidupan politik berubah total. PKI lenyap dari panggung politik nasional. Dan sebuah pemerintahan baru yang kelak dikenal sebagai Orde Baru mulai berdiri. Banyak rakyat menyambut pemerintahan baru dengan harapan besar. Ekonomi yang kacau diharapkan bisa dipulihkan. Inflasi yang tidak terkendali diharapkan bisa ditekan. Stabilitas dianggap sebagai kebutuhan utama setelah bertahun-tahun hidup dalam konflik politik. Namun di dalam semua harapan itu, perlahan mulai lahir sebuah sistem kekuasaan yang akan bertahan lebih dari 30 tahun. Sistem yang membawa pembangunan luar biasa di satu sisi, tetapi juga melahirkan pembatasan kebebasan, praktik korupsi, serta berbagai pelanggaran HAM di sisi lainnya. Dan semua itu akan mulai terlihat ketika Soeharto benar-benar memegang kendali penuh atas Indonesia. Ketika Soeharto resmi menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 1968, kondisi Indonesia masih jauh dari kata stabil.
Inflasi pada pertengahan 1960-an sempat mencapai ratusan persen per tahun. Nilai rupiah merosot tajam, produksi pangan menurun, dan kepercayaan investor asing hampir tidak ada. Pemerintahan baru mewarisi ekonomi yang berada dalam kondisi sangat sulit. Soeharto kemudian mengubah arah kebijakan ekonomi Indonesia secara drastis. Jika pada masa Soekarno Indonesia lebih banyak mengambil sikap konfrontatif terhadap negara-negara barat, maka di bawah Soeharto pendekatan itu berubah. Pemerintah mulai membuka kembali hubungan dengan negara-negara barat, lembaga keuangan internasional, serta menarik investasi asing untuk masuk ke Indonesia. Untuk menjalankan kebijakan ekonomi itu, Soeharto memberikan peran besar kepada sekelompok ekonom lulusan Universitas Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai Mafia Berkeley, karena sebagian dari mereka pernah menempuh pendidikan di University of California, Berkeley. Tokoh-tokohnya antara lain Widjojo Nitisastro, Ali Wardana, Emil Salim, Muhammad Sadli, dan Johannes Baptista Sumarlin. Mereka menjadi arsitek utama kebijakan ekonomi Orde Baru. Langkah pertama yang dilakukan adalah menekan inflasi, menstabilkan nilai rupiah, memperbaiki anggaran negara, dan membangun kembali kepercayaan investor. Hasilnya mulai terlihat pada awal tahun 1970-an. Ekonomi Indonesia tumbuh cukup pesat, terutama ketika harga minyak dunia melonjak akibat krisis energi global. Sebagai negara pengekspor minyak, Indonesia memperoleh pemasukan besar yang kemudian digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan. Pemerintah meluncurkan program pembangunan 5 tahunan yang dikenal sebagai Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun. Jalan raya diperluas, bendungan dibangun di berbagai daerah, jaringan irigasi diperbaiki, sekolah dasar dan puskesmas bermunculan hingga ke pelosok desa. Di bidang pertanian, pemerintah menjalankan program intensifikasi melalui BIMAS atau bimbingan massal. Petani diperkenalkan dengan bibit unggul, pupuk kimia, pestisida, dan sistem irigasi yang lebih baik. Pada tahun 1984, Indonesia bahkan mendapatkan pengakuan dari FAO karena berhasil mencapai swasembada beras, sesuatu yang pada masa itu dianggap sebagai pencapaian besar. Banyak orang mengatakan bahwa pada zaman Soeharto semua kebutuhan pokok selalu murah. Faktanya, harga beberapa kebutuhan memang relatif lebih stabil pada periode tertentu dibanding masa sebelumnya. Namun kestabilan itu juga didukung oleh berbagai kebijakan subsidi, pengendalian harga, serta kondisi ekonomi global yang berbeda dengan saat ini. Karena itu membandingkan harga pada era Soeharto dengan masa sekarang tanpa memperhitungkan inflasi, pendapatan masyarakat, dan nilai uang bisa menghasilkan kesimpulan yang menyesatkan. Selain pembangunan ekonomi, pemerintah juga menjalankan berbagai program sosial. Salah satunya adalah program keluarga berencana. Program ini dianggap berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk dan sering dijadikan contoh keberhasilan Indonesia di tingkat internasional. Di bidang pendidikan, pemerintah melaksanakan program SD Impres, membangun puluhan ribu sekolah dasar di berbagai wilayah Indonesia. Kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan dasar meningkat secara signifikan dibanding dekade sebelumnya. Namun semakin kuat ekonomi Indonesia, semakin kuat pula posisi politik Soeharto. Selama masa Orde Baru, Golkar selalu memenangkan pemilu dengan perolehan suara yang sangat besar. Secara resmi Indonesia tetap menyelenggarakan pemilu setiap 5 tahun sekali, tetapi dalam praktiknya, ruang kompetisi politik sangat terbatas. Partai-partai politik disederhanakan menjadi hanya 3 kekuatan utama, yaitu Golkar, PPP, dan PDI. Selain itu, militer memperoleh peran yang sangat besar melalui konsep dwi-fungsi ABRI. Tidak hanya bertugas menjaga pertahanan negara, anggota militer juga menduduki berbagai jabatan sipil, mulai dari kepala daerah, anggota DPR, hingga posisi penting di birokrasi pemerintahan. Apakah Indonesia saat itu benar-benar negara demokrasi? Jawabannya bergantung pada definisi yang digunakan. Indonesia memang memiliki pemilu dan lembaga-lembaga negara yang berjalan. Namun banyak peneliti menilai sistem politik Orde Baru lebih tepat disebut sebagai rezim otoriter dengan mekanisme elektoral, karena kebebasan oposisi, pers, dan kompetisi politik dibatasi secara ketat. Kritik terhadap pemerintah juga tidak mudah dilakukan. Surat kabar yang dianggap terlalu keras bisa dicabut izin terbitnya. Bahkan beberapa media pernah dibredel ketika memberitakan isu yang dinilai mengganggu stabilitas. Aktivis mahasiswa, tokoh oposisi, hingga organisasi tertentu berada dalam pengawasan aparat keamanan. Soeharto berulang kali menegaskan bahwa stabilitas politik adalah syarat utama pembangunan ekonomi. Menurut pemerintah saat itu, investasi tidak akan datang dan pembangunan akan terhambat. Pendukung Orde Baru melihat kebijakan itu sebagai alasan mengapa Indonesia mampu tumbuh selama puluhan tahun. Sementara para pengkritiknya berpendapat bahwa stabilitas itu sering dicapai dengan membatasi kebebasan sipil. Di sisi lain muncul persoalan lain yang semakin sering dibicarakan menjelang akhir pemerintahannya, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau yang lebih dikenal dengan singkatan KKN.
Sejumlah anggota keluarga Soeharto mulai dikenal sebagai pengusaha besar yang memiliki kepentingan di berbagai sektor strategis, mulai dari jalan tol, otomotif, media, perbankan, kehutanan, hingga telekomunikasi. Hubungan yang sangat dekat antara kekuasaan politik dan kepentingan bisnis memunculkan kritik bahwa kesempatan ekonomi tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh persaingan yang sehat, tetapi juga oleh kedekatan dengan lingkaran kekuasaan. Apakah Soeharto telah terbukti bersalah di pengadilan atas tuduhan korupsi? Jawabannya tidak. Setelah lengser, berbagai dugaan korupsi terhadap Soeharto memang diselidiki dan menjadi perdebatan publik. Namun proses pidana terhadap dirinya tidak pernah sampai pada putusan pengadilan karena kondisi kesehatannya dinyatakan tidak memungkinkan untuk menjalani persidangan. Meski demikian, sejumlah perkara yang berkaitan dengan yayasan-yayasan yang ia pimpin tetap diproses melalui jalur perdata dan beberapa di antaranya menghasilkan putusan pengadilan. Memasuki awal 1990-an, pembangunan Indonesia memang masih berjalan. Gedung-gedung tinggi mulai memenuhi Jakarta, jalan tol bertambah, industri pun berkembang. Indonesia bahkan sempat disebut sebagai salah satu macan Asia yang diperkirakan akan menjadi negara maju. Namun di balik pertumbuhan ekonomi itu, fondasi yang menopangnya ternyata tidak sekuat yang terlihat. Banyak perusahaan memiliki utang luar negeri dalam jumlah besar. Sistem perbankan dipenuhi praktik pinjaman kepada kelompok yang memiliki hubungan dekat dengan penguasa. Ketika ekonomi dunia mulai bergejolak pada tahun 1997, kelemahan-kelemahan itu perlahan mulai terbuka. Tidak ada yang menyangka bahwa hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun, rupiah akan jatuh bebas, ribuan perusahaan bangkrut, jutaan orang kehilangan pekerjaan, dan kekuasaan yang telah bertahan selama 32 tahun akan mulai runtuh. Dan ketika krisis itu datang, bukan hanya ekonomi Indonesia yang berubah, seluruh sistem politik Orde Baru ikut terguncang hingga ke akarnya. Ya kalau daripada para pemuda nanti kesengsem kepada produk yang murah baik, tapi hasil di luar negeri hancur daripada bangsa. Tidak ada kekuasaan yang terlihat lebih kokoh daripada Orde Baru pada pertengahan 1990-an. Soeharto baru saja kembali memenangkan pemilu, Golkar masih mendominasi, ABRI tetap berada di belakang pemerintah. Banyak orang bahkan mengira Soeharto akan terus memimpin sampai kapanpun yang ia mau. Tapi sejarah seringkali punya cara sendiri untuk menjatuhkan seorang penguasa. Dan dalam kasus Soeharto, yang meruntuhkan kekuasaannya bukan peluru, bukan kudeta, melainkan runtuhnya kepercayaan. Pada pertengahan tahun 1997, badai ekonomi mulai menyapu Asia. Krisis pertama kali meledak di Thailand ketika mata uang baht jatuh tajam. Dalam hitungan minggu, kepanikan menyebar ke berbagai negara. Investor mulai menarik modal mereka dari kawasan Asia Tenggara. Indonesia awalnya terlihat cukup tenang. Pemerintah yakin fundamental ekonomi nasional masih kuat. Bahkan beberapa pejabat menyatakan bahwa Indonesia tidak akan terlalu terdampak. Namun kenyataannya berbeda. Nilai tukar rupiah yang semula berada di kisaran 2.300 per dolar Amerika mulai melemah. Awalnya pemerintah menganggap penurunan itu hanya bersifat sementara, tetapi semakin lama rupiah terus merosot. 3.000, 5.000, 8.000, hingga pada awal tahun 1998 nilainya sempat menembus lebih dari 16.000 per dolar. Dalam waktu singkat harga barang impor melonjak tajam. Banyak perusahaan yang memiliki utang dalam mata uang dolar tidak mampu lagi membayar kewajibannya. Pabrik mulai tutup, bank-bank berguguran, ribuan pekerja kehilangan pekerjaan hampir setiap hari. Krisis ekonomi perlahan berubah menjadi krisis sosial. Harga beras naik, harga minyak goreng naik, harga susu naik, masyarakat mulai kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah kemudian meminta bantuan kepada International Monetary Fund atau IMF. Sebagai syarat pemberian bantuan, IMF meminta Indonesia melakukan berbagai reformasi ekonomi, termasuk menutup sejumlah bank yang dinilai bermasalah, mengurangi berbagai subsidi, dan membenahi sistem perbankan. Namun prosesnya tidak berjalan mulus. Sebagian kebijakan justru memperburuk kepanikan di masyarakat. Penutupan beberapa bank memicu banyak nasabah beramai-ramai menarik uang mereka. Kepercayaan terhadap sistem keuangan semakin menurun. Di saat yang sama, kritik terhadap pemerintah semakin keras. Mahasiswa mulai turun ke jalan. Demonstrasi yang sebelumnya hanya terjadi di beberapa kampus, kini meluas ke hampir seluruh kota besar di Indonesia. Tuntutan mereka tidak lagi sekedar meminta perbaikan ekonomi. Mereka mulai meneriakkan satu kalimat yang sebelumnya hampir tidak pernah terdengar secara terbuka. Turunkan Soeharto. Ada anggapan bahwa Soeharto jatuh hanya karena krisis ekonomi. Faktanya, krisis ekonomi memang menjadi pemicu utama, tetapi bukan satu-satunya penyebab. Selama bertahun-tahun sebelumnya, sudah muncul kritik terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, pembatasan kebebasan politik, dominasi Golkar, serta peran militer dalam pemerintahan. Krisis ekonomi membuat berbagai persoalan yang selama ini tertutup akhirnya muncul ke permukaan secara bersamaan.
Tanggal 12 Mei 1998, situasi berubah menjadi tragedi. Mahasiswa Universitas Trisakti menggelar demonstrasi damai di Jakarta. Ketika massa mulai membubarkan diri, terjadi bentrokan dengan aparat keamanan. Mahasiswa tewas akibat tembakan. Mereka adalah Elang Mulya Lesmana, Heri Hartanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Si. Kematian keempat mahasiswa itu memicu kemarahan masyarakat. Hanya beberapa hari kemudian, Jakarta dan sejumlah kota lain dilanda kerusuhan besar. Gedung-gedung dibakar, pusat perbelanjaan dijarah, ribuan kendaraan dihancurkan, api terlihat di berbagai sudut kota. Dalam kerusuhan itu, lebih dari 1.000 orang dilaporkan meninggal dunia, sebagian besar akibat terjebak di dalam bangunan yang terbakar. Selain itu muncul pula laporan mengenai berbagai tindak kekerasan, termasuk dugaan kekerasan seksual terhadap sejumlah perempuan, terutama dari etnis Tionghoa. Berbagai tim pencari fakta menyatakan adanya bukti dan kesaksian mengenai peristiwa itu. Meskipun hingga kini beberapa aspek kasusnya masih menjadi perdebatan dan belum seluruh pelakunya berhasil diproses secara hukum. Apakah seluruh kerusuhan Mei 1998 berlangsung secara spontan? Hingga kini belum ada kesimpulan tunggal yang diterima semua pihak. Sebagian penelitian menilai kerusuhan dipicu oleh akumulasi kemarahan masyarakat akibat krisis ekonomi. Sementara penelitian lain juga menemukan indikasi adanya kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi menjadi lebih kacau. Beberapa bagian peristiwa ini masih terus diteliti hingga sekarang. Di tengah situasi yang semakin memburuk, dukungan terhadap Soeharto mulai runtuh dari dalam. Beberapa menteri kabinet menyatakan tidak bersedia lagi bergabung dalam pemerintahan baru. Tokoh-tokoh politik mulai menjaga jarak. Mahasiswa berhasil menduduki gedung DPR. Pemandangan ribuan mahasiswa tidur di ruang sidang parlemen menjadi simbol bahwa Orde Baru sedang berada di ujung tanduk. Yang lebih menentukan lagi adalah perubahan sikap sebagian elit militer. Selama puluhan tahun, militer merupakan salah satu pilar utama kekuasaan Soeharto. Kini dukungan itu mulai melemah. Ketika seorang penguasa kehilangan kepercayaan rakyat, sekaligus kehilangan dukungan politik dari orang-orang terdekatnya, pilihan yang tersisa menjadi semakin sedikit. Pada pagi hari 21 Mei 1998, Soeharto berdiri di Istana Merdeka. Di hadapan kamera televisi nasional, ia membacakan sebuah pernyataan singkat. Setelah memimpin Indonesia selama 32 tahun, ia menyatakan mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Jabatan itu kemudian diserahkan kepada Wakil Presiden B.J. Habibie, sesuai ketentuan konstitusi. Tidak ada tembakan, tidak ada perang saudara, tidak ada kudeta militer seperti yang banyak diperkirakan sebelumnya. Penguasa yang selama puluhan tahun terlihat begitu kuat, akhirnya turun dari kekuasaan hanya melalui sebuah pidato yang berlangsung kurang dari 10 menit. Yang menarik justru kehidupan Soeharto setelah lengser tidak kalah kontroversial dibanding ketika ia masih menjadi presiden. Sebagian masyarakat menganggap pengunduran dirinya sebagai kemenangan demokrasi. Sebagian lainnya justru mulai merindukan stabilitas ekonomi yang pernah mereka rasakan pada masa Orde Baru. Setelah kehilangan seluruh kekuasaannya, bagaimana sejarah akhirnya menilai seorang Soeharto? Untuk mencintai produk dalam negeri, maka para remaja sekarang nanti akan hidup tahun 2020 akan menjadi benteng untuk mempertahankan daripada kelangsungan hidup negara dan bangsa. Setelah mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, Soeharto praktis menghilang dari panggung politik. Ia tidak lagi memberikan pidato-pidato panjang seperti ketika masih menjabat sebagai presiden. Sebagian besar waktunya dihabiskan bersama keluarga di kediamannya di Jalan Cendana, Jakarta. Namun lengsernya Soeharto bukan berarti seluruh persoalan ikut berakhir. Justru sebaliknya. Era reformasi membuka kembali berbagai kasus yang selama puluhan tahun hampir tidak pernah dibahas secara terbuka. Salah satu isu terbesar adalah KKN. Pemerintah mulai menyelidiki berbagai yayasan yang dipimpin oleh Soeharto, termasuk aliran dana yang diduga digunakan tidak sesuai peruntukannya. Berbagai lembaga internasional juga pernah memperkirakan bahwa keluarga Cendana menguasai jaringan bisnis yang sangat luas di berbagai sektor ekonomi. Namun perlu dipahami, berbagai angka yang sering beredar mengenai jumlah kekayaan keluarga Soeharto berasal dari estimasi dan laporan investigatif, bukan putusan pengadilan pidana terhadap Soeharto sendiri. Apakah Soeharto pernah divonis bersalah atas tindakan pidana korupsi? Jawabannya tidak. Setelah lengser, Kejaksaan Agung memang berupaya memproses sejumlah perkara yang melibatkan Soeharto. Namun proses pidana tidak pernah berlanjut hingga persidangan, karena tim dokter menyatakan kondisi kesehatannya tidak memungkinkan. Meski begitu, beberapa perkara perdata yang berkaitan dengan yayasan-yayasan yang ia pimpin tetap diproses, dan sebagian menghasilkan putusan yang memenangkan negara. Di sisi lain, berbagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia pada masa Orde Baru kembali menjadi perhatian publik.
Nama Soeharto sering dikaitkan dengan sejumlah peristiwa seperti Operasi Dom di Aceh, tragedi Tanjung Priok 1984, penembakan misterius atau Petrus pada awal 1980-an, peristiwa Talang Sari, penculikan aktivis menjelang reformasi, hingga berbagai operasi militer di Timur Timur. Penting untuk dipahami bahwa setiap peristiwa tersebut memiliki konteks, aktor, dan proses hukum yang berbeda. Sebagian telah diselidiki oleh Komnas HAM, sebagian lagi diproses melalui mekanisme hukum tertentu, sementara sebagian lainnya hingga kini masih menjadi bahan perdebatan dan tuntutan penyelesaian dari keluarga korban. Apakah seluruh pelanggaran HAM pada masa Orde Baru sudah diselesaikan secara hukum? Jawabannya belum. Hingga saat ini sejumlah kasus yang terjadi pada masa pemerintahan Soeharto masih menjadi bagian dari agenda penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia. Sebagian korban dan keluarganya masih menunggu kepastian hukum maupun bentuk pemulihan yang mereka anggap layak. Namun jika hanya membahas sisi gelapnya, kita juga akan kehilangan bagian penting dari sejarah Indonesia. Selama masa pemerintahannya, Indonesia mengalami perubahan yang sangat besar. Angka kemiskinan secara umum menurun dibanding awal Orde Baru. Harapan hidup masyarakat meningkat. Jaringan jalan nasional berkembang pesat. Bendungan, waduk, pelabuhan, sekolah, puskesmas, hingga proyek irigasi dibangun di berbagai daerah. Program keluarga berencana menjadi salah satu yang paling berhasil di Asia. Produksi beras meningkat hingga Indonesia sempat mencapai swasembada. Stabilitas politik yang dijaga pemerintah juga membuat investasi asing masuk dalam jumlah besar selama beberapa dekade. Bagi sebagian masyarakat yang hidup pada masa itu, semua pencapaian itu adalah alasan mengapa mereka masih mengenal Soeharto dengan rasa hormat. Namun para pengkritiknya melihat gambaran yang berbeda. Mereka berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut dibayar dengan sangat mahal. Kebebasan pers dibatasi, lawan politik diawasi, mahasiswa yang mengkritik pemerintah bisa ditangkap. Selain itu, praktik KKN dianggap semakin mengakar menjelang akhir pemerintahannya dan menjadi salah satu penyebab rapuhnya fondasi ekonomi Indonesia ketika krisis 1997 datang. Nah, disinilah sejarah seringkali berubah menjadi sangat rumit. Kalau kamu bertanya kepada seseorang yang hidup nyaman sebagai pegawai negeri pada era 1980-an, jawabannya mungkin berbeda dengan seorang aktivis yang pernah dipenjara karena mengkritik pemerintah. Kalau kamu bertanya kepada petani yang merasakan manfaat pembangunan irigasi, jawabannya bisa berbeda dengan keluarga korban pelanggaran HAM. Kalau kamu bertanya kepada pengusaha yang berkembang pada masa Orde Baru, jawabannya mungkin berbeda dengan mahasiswa yang turun ke jalan pada tahun 1998. Semua pengalaman itu nyata, semua terjadi dalam pemerintahan yang sama. Soeharto meninggal dunia pada 27 Januari 2008 di Rumah Sakit Pusat Pertamina pada usia 86 tahun. Pemerintah menetapkan masa berkabung nasional dan jenazahnya dimakamkan di Astana Giri Bangun, Karanganyar, Jawa Tengah, berdampingan dengan makam istrinya, Siti Hartinah, atau yang lebih dikenal sebagai Ibu Tien Soeharto. Kepergiannya tidak mengakhiri perdebatan. Justru setelah ia wafat, diskusi mengenai warisan Orde Baru semakin sering muncul. Ada yang ingin mengenang keberhasilannya, ada yang meminta negara tidak melupakan para korban. Ada pula yang berpendapat bahwa keduanya harus dibicarakan secara bersamaan. Karena sejarah bukanlah ruang sidang yang hanya mengenal kata bersalah atau tidak bersalah. Sejarah adalah usaha memahami mengapa sebuah bangsa bisa sampai pada titik tertentu dengan seluruh keberhasilan dan kegagalannya. Mungkin itulah alasan mengapa nama Soeharto masih terus muncul setiap kali Indonesia menghadapi persoalan besar. Saat ekonomi sulit, sebagian orang berkata, coba kalau masih zaman Soeharto. Saat kebebasan berbicara dibahas, sebagian lain mengingatkan, jangan lupa bagaimana rasanya ketika kritik bisa berujung penangkapan. Pada akhirnya, Soeharto bukan hanya seorang presiden, ia adalah sebuah era. Era yang membentuk Indonesia modern dalam banyak hal. Era yang membawa pembangunan sekaligus meninggalkan berbagai pekerjaan rumah. Dan mungkin, pelajaran terbesar dari perjalanan hidup Soeharto bukanlah tentang bagaimana seseorang bisa berkuasa selama 32 tahun, melainkan tentang bagaimana kekuasaan yang terlalu lama, sekuat apapun terlihat, pada akhirnya tetap akan diuji oleh waktu, oleh rakyatnya sendiri, dan oleh sejarah. Jika kamu merasa kisah ini penting untuk terus diingat, bantu kami menyebarkannya. Suaramu adalah bagian dari kisah itu sendiri.